بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا في ديننا وأخرانا يا رب العالمين. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, ini adalah pertemuan yang ketiga dari serial atau silsilah muhadarah atau kajian yang membahas dan mengkaji ilmu yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Dan pada pertemuan yang ketiga ini, sebelum kita melanjutkan bahasan, kita perlu mengulang pertemuan-pertemuan yang lalu agar terhubung dengan kajian malam hari ini. Pada dua pertemuan yang lalu berkaitan dengan bahasan ilmu yang wajib ini, sudah dijelaskan bahwa ilmu syar'i atau ilmu agama memiliki tiga tingkatan atau tiga bagian dalam hukum mempelajarinya. Ada ilmu yang wajib fardhu ain bagi setiap muslim untuk mempelajarinya. Ini tingkatan yang pertama. Ada pula ilmu yang fardu kifayah, kewajiban tidak secara masing-masing orang, melainkan secara majmu' kaum muslimin. Ini tingkatan yang kedua atau bagian yang kedua. Ada juga ilmu syar'i yang hukum mempelajarinya hanyalah sunnah saja, hanyalah mandub atau mustahab, dianjurkan untuk mempelajarinya. Fala kulli hal, apapun itu, ini sudah pernah dibahas pada pertemuan yang pertama. Kemudian juga ilmu yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim ini berkaitan dengan perkara-perkara akidah, berkaitan dengan perkara-perkara fikih, berkaitan dengan perkara-perkara akhlak. Jadi yang wajib dipelajari bukan hanya sebatas perkara-perkara wajib dari ilmu akidah, tapi juga ada bagian dari ilmu fikih yang wajib untuk diketahui. Ada juga bagian dari ilmu akhlak yang wajib untuk diketahui. Oleh karenanya, di sini pentingnya seorang mukmin, seorang muslim kemudian memperhatikan ilmu yang wajib ini. Entah berkaitan tentang keyakinan, keimanan, berkaitan tentang amaliyah, rutinitas keseharian, atau berkaitan dengan akhlak, hubungannya dengan manusia, hubungannya dengan selain manusia. Dan pada pertemuan yang lalu
kita sedang membahas bahwa rukun Islam itu ada 5 rukun, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, dan melaksanakan ibadah haji. Ya, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, menegakkan salat, iqamatus salah, menunaikan zakat, ita'uz zakah, begitu juga shaum Ramadan, melaksanakan puasa Ramadan, dan yang terakhir adalah hajjul bait, melaksanakan ibadah haji. Pada pertemuan yang lalu juga kita sudah mulai bahasan tentang 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kita sama-sama sepakat arti dari asyhadu an la ilaha illallah dan arti dari asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kan itu arti dari 2 kalimat syahadat. Setiap muslim, setiap orang beriman, beragama Islam pasti tahu arti 2 kalimat syahadat ini. Karena orang yang akan masuk Islam atau mau masuk Islam akan diajarkan apa arti asyhadu an la ilaha illallah, apa arti asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak cukup kalau dia hanya mengucapkan bahasa Arabnya tapi nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya. Berarti kan seperti orang yang mengucapkan mantra tanpa mengetahui maknanya, ya. Oleh karenanya, ketika kita sudah sama-sama memahami dan mengetahui bahwasanya 2 kalimat syahadat artinya adalah saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Di sini kemudian pada pertemuan yang lalu kita membahas kalimat saya bersaksi. Ya, kalimat pertama dari kalimat syahadah. Karena kalimat syahadah dimulai dengan asyhadu. Itulah arti dari asyhadu, saya bersaksi. Pada pertemuan yang lalu saya bertanya kepada jamaah sekalian, apa makna dari saya bersaksi? Apa konsekuensi dari kalimat saya bersaksi? Pada pertemuan yang lalu saya katakan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti kita masing-masing ketika mengucapkan itu menjadi saksi. Karena saya bersaksi berarti kita menjadi saksi, kan? Setiap orang yang mengucapkan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kalau berani mengucapkan ini berarti sekarang dia telah apa? Bersaksi, menjadi saksi. Persaksian ini dibangun di atas dasar apa? Itu pertanyaan pada pertemuan yang lalu. Persaksian ini dibangun di atas dasar apa? Karena ketika seorang mengatakan saya bersaksi, maka dia harus berdasarkan, berpedoman pada sesuatu. Nggak mungkin seorang menyatakan saya bersaksi tapi dia tidak memiliki apa-apa. Terus apa yang akan dipersaksikan? Ya, kalau seorang datang kepada kita, saya bersaksi bahwasanya fulan telah mencuri. Misalkan saya bersaksi bahwasanya Zaid telah mencuri. Taib. Bersaksimu itu atas dasar apa? Saya melihatnya. Ah, berarti atas dasar melihat. Ya. Lalu kemudian kalau datang seorang, saya bersaksi bahwasanya fulan telah berhutang kepada fulan, atau bahwasanya fulan
memiliki hutang atas fulan. Taib, kita akan tanya, Anda bersaksi atas dasar apa? Saya bersaksi atas dasar mendengar. Kita tolak. Kenapa? Karena dalam akad persaksian itu harus berdasarkan pendengaran dan penglihatan. Berbeda halnya tadi pencurian, butuh didengarkan? Nggak butuh, dilihat saja. Ada seorang mencuri, ya, ada seorang mencuri, lalu kemudian ada dua orang yang melihatnya, jelas dua orang melihatnya. Kebetulan dua orang ini sedang mengintip rumah, lalu tiba-tiba ada satu orang masuk ke dalam mencuri, jelas mencuri, mengambil barang dari dalam rumah. Lalu dua orang ini bersaksi di hadapan hakim atau qadhi, dan dia mengatakan, keduanya sama-sama mengatakan, saya bersaksi bahwasanya dia telah mencuri. Hakim akan menanyakan, kamu bersaksi berdasarkan apa? Saya bersaksi bahwasanya saya melihat fulan telah mencuri. Jelas. Tapi kalau kemudian dalam transaksi akad pernikahan misalkan, cukup enggak persaksian itu hanya dibangun di atas mendengar? Saya bersaksi bahwasanya fulan sudah berakad, terjadi akad pernikahan. Enggak bisa. Oleh karenanya salah satu syarat saksi, ya, dalam ucapan yang bersaksi itu adalah orang yang bisa melihat dan bisa mendengar. Orang yang bisa melihat dan bisa mendengar. Nah, sekarang kita tarik kepada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang diartikan apa tadi? Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau sekarang Bapak Ibu ditanya, jamaah sekali ditanya, bersaksi berdasarkan apa? Apa pedoman Bapak, apa pedoman Ibu mengatakan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Apakah berdasarkan melihat, ataukah berdasarkan mendengarkan, ataukah berdasarkan merasakan, atau berdasarkan apa? Ya. Oleh karenanya para ulama ketika menjelaskan kalimat asyhadu, ya, mereka mengatakan, menafsirkan asyhadu, saya bersaksi itu adalah saya mengucapkan dua kalimat syahadat ini dengan lisan saya. Satu, saya meyakini dua kalimat syahadat ini dengan hati saya, dan saya menyatakannya kepada manusia dengan apa yang telah saya yakini. Artinya apa? Artinya persaksian, ketika seorang mengatakan saya bersaksi, itu didasari dengan keyakinan. Ya, didasari dengan keyakinan. Ini penting Bapak Ibu untuk difahami. Ya, sudah dari semenjak kapan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sudah dari semenjak muda, bahkan semenjak kecil. Dan kita juga tahu artinya saya bersaksi itu sudah semenjak kecil. Taib, kalau ada tiba-tiba secara spontanitas kita ditanya, Bapak tadi telah mengatakan saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Persaksian Bapak itu dibangun di atas dasar apa? Apa yang akan kita jawab? Kalau tadi orang mengatakan saya bersaksi bahwa Zaid telah mencuri, hakim akan mengatakan berdasarkan apa? Berdasarkan prasangka saya. Nggak bisa, karena saya melihat dia masuk rumah orang lain,
masuk rumah orang lain belum tentu dia mencuri. Ya. Tapi saya yakin dia yang masuk rumah itu. Iya, memang dia masuk rumah itu mungkin benar. Tapi benarkah dia mengambil barang tersebut dari rumah itu? Saya nggak ngelihat. Berarti persaksian ditolak. Karena dibangun atas prasangka. Ya. Berbeda kalau orang, saya melihat dia mengambil barang itu dari dalam rumahnya. Ini beda lagi ceritanya. Berarti berdasarkan penglihatan. Sama juga orang yang transaksi jual beli, dihadirkan dua saksi. Kami berdua bersaksi bahwasanya Zaid telah menjual barang ini kepada Amr dan Amr telah membayarkannya kepada Zaid. Kami hadir, kami mendengarkan apa yang mereka transaksikan, kami melihat pembayaran dan pertukaran barang dengan uang. Itu berarti berdasarkan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Tapi sekarang ketika kita mengatakan, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, berdasarkan apa Anda bersaksi? Itu pertanyaan yang mendasar. Berdasarkan apa? Maka jawabannya, kita sebagai seorang muslim, kita bersaksi berdasarkan keyakinan. Baik. Berdasarkan keyakinan kita, kita meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita meyakini bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Taib. Kalau kita sudah sama-sama, berarti Bapak, Ibu, Anda seorang muslim ini bersaksi atas dasar keyakinan. Betul, saya bersaksi berdasar keyakinan. Kalau berdasarkan keyakinan, maka orang akan bertanya kemudian, apa yang membangun, apa yang membuat Anda yakin? Bisa difahami ya? Taib. Katanya tadi saya bersaksi. Taib. Bersaksi berdasarkan apa? Berdasar keyakinan. Taib. Kita menerimanya. Kalau begitu, dari mana? Dengan sebab apa? Apa alasan Anda kok yakin? Keyakinan ini kan butuh bukti. Saya yakin fulan telah mencuri. Kenapa Anda yakin? Saya lihat. Jelas, berarti dia berdasarkan apa yang dilihat. Taib. Sekarang ketika dia mengatakan, saya yakin bahwa saya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka di sini kita akan ditanya, berdasarkan apa Anda meyakini bahwasanya Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Keyakinan ini dibangun di atas apa? Disinilah kemudian ya kita membahas tentang keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah. Kita sebagai seorang muslim membangun agama kita dimulai dari dua keimanan. Ya kan? Keimanan pertama adalah keimanan kepada Allah. Dan keimanan yang kedua adalah apa? Keimanan kepada Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam. Tanpa dua pilar ini, tanpa dua pondasi ini, maka tidak disebut seorang muslim. Saya beriman kepada Allah, tapi saya tidak beriman Muhammad utusan Allah. Muslim atau tidak? Tidak. Atau sebaliknya, saya beriman Muhammad itu adalah utusan Allah, tapi saya tidak beriman bahwasanya Allah itu satu. Allah itu lebih dari satu. Ini tidak dianggap seorang muslim. Seorang muslim dianggap sebagai muslim mukmin ketika dia apa? Memiliki dua pilar. Yang pertama, beriman kepada Allah, dan kedua, beriman kepada Rasulullah. Taib. Sekarang kita berbicara tentang beriman kepada Allah. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sebutkan, beriman kepada Allah itu meliputi dua pokok, dua poin, dua pilar. Jadi ketika saya mengatakan saya beriman kepada Allah, itu artinya ada dua
poin, ada dua perkara yang kita harus memahaminya. Yang pertama adalah saya beriman kepada Allah, artinya saya beriman bahwasanya Allah itu ada. Satu. Yang kedua, saya beriman bahwasanya Allah itu Maha Esa. Ya, dua hal ini. Jadi ketika saya mengatakan saya beriman kepada Allah, kalimat saya beriman kepada Allah itu mengandung dua hal. Pertama, saya mengatakan saya beriman, saya meyakini Allah itu ada. Kedua, saya meyakini Allah itu Esa. Dua poin ini, lalu kemudian kita harus mengkajinya. Poin yang pertama adalah beriman tentang keberadaan Allah. Atau lebih umum lagi, kalau kita tidak ingin menyebut Allah, maka kita lebih umum lagi, kita akan katakan beriman tentang keberadaan Tuhan. Adanya Tuhan ini adalah keyakinan yang disepakati oleh seluruh umat beragama. Di dalam agama Buddha meyakini ada Tuhan atau tidak? Ada. Di agama Hindu meyakini ada Tuhan atau tidak? Ada. Apalagi agama-agama yang masih ada nasabnya, hubungannya dengan langit, yaitu seperti agama Yahudi dan Nasrani, sudah pasti. Oleh karenanya, keyakinan adanya Tuhan ini adalah keyakinan yang disepakati oleh seluruh umat beragama tanpa terkecuali. Yang meyakini tidak adanya Tuhan itu yang tidak beragama, yang kita sering kenal dengan ateis, orang ingkar terhadap Tuhan. Ya, walaupun perlu difahami, secara amaliyah, secara praktek, secara rutinitas dan keseharian, sebagian mereka yang mengaku, yang meyakini secara keyakinan hati bahwa Allah itu ada, tapi prakteknya seakan-akan dia tidak meyakini Allah itu ada. Ini hal di luar bahasan kita. Artinya bagaimana? Sebagian orang ketika ditegur tentang kesalahan yang dilakukannya, dia justru membela diri dan bersikukuh untuk tetap melakukan kesalahan, seakan-akan dia tidak meyakini adanya Tuhan. Kan begitu? Tapi ini bahasan yang berbeda. Kita sedang membahas tentang keyakinan, bukan amaliyah yang menunjukkan suatu keyakinan. Ala kuliah, apapun itu. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala. Kembali lagi bahwasanya beriman kepada Allah, ketika seorang mengatakan, Anda beriman kepada Allah atau tidak? Saya beriman kepada Allah. Sebagai seorang muslim, beriman kepada Allah itu satu, beriman bahwasanya Allah itu ada. Al-imanu biwujudillah. Beriman bahwasanya Allah itu ada. Kedua, beriman bahwasanya Allah itu Maha Esa. Dua hal ini penting untuk kemudian kita perhatikan. Pertama, beriman kepada Allah, beriman bahwa Tuhan itu ada. Perlu kita fahami bersama, keyakinan adanya Tuhan yang mengatur, yang menciptakan, ini sesuatu yang tertanam dari setiap manusia. Keyakinan adanya Tuhan itu sesuatu yang tertanam pada setiap manusia. Layaknya tertanam
seorang laki-laki sebagai laki-laki dan seorang perempuan sebagai perempuan. Layaknya tertanamnya fitrahnya seorang yang mencintai kedua orang tuanya, orang tua yang mencintai anaknya. Sesuatu yang nggak bisa ditolak. Majbulun alaihi nafs, tertanam dalam diri seorang, nggak bisa dia menolaknya. Ini pada dasarnya. Oleh karenanya keberadaan Tuhan, keberadaan Allah ini sesuatu keyakinan yang dibangun berdasarkan fitrah. Sekali lagi, keberadaan Allah, adanya Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, yang mengelola, yang menetapkan, keyakinan ini berdasarkan fitrah. Artinya apa? Sudah tertanam dari seorang manusia ketika lahir bahwa ia memiliki Tuhan. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitratallah, fitrah yang Allah berikan kepada manusia. Begitu juga Nabi bersabda apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam kondisi memiliki fitrah. Apa maksudnya? Para ulama mengatakan maksud dari memiliki fitrah adalah apa? Maksud memiliki fitrah itu adalah ia meyakini adanya Tuhan dan ia meyakini Tuhan itu satu. Itu sudah tertanam. Makanya seateis-ateisnya orang dalam kondisi-kondisi tertentu dia akan mencari kekuatan di balik kemampuan yang tidak bisa dijangkaunya ini. Saya butuh sesuatu. Apa sesuatu itu? Yang disebut supernatural, yang disebut apa? Tapi dia tidak bisa memungkiri bahwa ada kekuatan di luar jangkauannya. Kekuatan siapa ini? Kekuatan Allah Jalla wa'ala. Ya, sehingga ini poin yang penting untuk difahami dan ini sudah dipertegas pada kajian yang lalu. Tapi kenapa penting untuk dipertegas? Agar ada kesinambungan dan berkelanjutan. Jadi beriman kepada Allah meliputi dua hal. Beriman bahwasanya Allah itu ada, beriman bahwasanya Allah itu esa. Taib. Beriman bahwasanya Allah itu ada, pertama berdasarkan fitrah yang Allah tanamkan pada setiap manusia. Tapi mengapa sebagian manusia ingkar terhadap Tuhannya? Tidak beriman kepada Allah. Apakah fitrahnya tidak diberikan? Fitrah itu menjadi satu bagian dari manusia. Ya, sebagai contoh, ini mudahnya fitrah itu tertanam dari seorang manusia. Seorang bayi yang baru lahir, apabila didekatkan untuk menyusu, maka dia akan mendekatkan mulutnya atau matanya atau telinganya? Mulutnya. Kenapa? Siapa yang mengajari dia mendekatkan mulutnya? Fitrah. Dia nggak akan mendekatkan hidungnya atau mendekatkan matanya atau telinganya, kan begitu? Ini menunjukkan ada fitrah. Ya. Ketika seorang anak takut, maka dia segera berlari mencari orang tuanya. Siapa yang mengajari itu? Fitrah. Berarti di dalam diri manusia ini ada perkara-perkara yang Allah sudah tanam. Allah sudah tanam. Bukan kita yang mendoktrin, bukan kita yang mengajari. Kan nggak ada seorang ibu mengajari anaknya, nak, nanti kalau haus dekatkan mulutmu, kan nggak begitu. Dia belum paham. Begitu juga ketika mendapati anaknya sudah agak besar sedikit, seorang ayah atau seorang ibu ya tidak akan banyak mengatakan kalau ada sesuatu yang menakutkan segera lari ke orang tua. Dengan sendirinya inisiatif dia langsung akan lari. Takut. Itulah fitrah.
Termasuk bagian yang Allah sudah tanamkan dalam diri hamba, dalam diri manusia adalah apa? Dia meyakini adanya Tuhan. Lalu mengapa kemudian ada sebagian orang ingkar kepada Tuhan? Jawabannya adalah karena faktor-faktor di luar fitrah. Oleh karena Nabi bersabda apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak terlahir di atas fitrahnya. Artinya dia beriman kepada Allah. Lahir itu dalam kondisi dia meyakini adanya Tuhan. Tapi kemudian fa'abawahu, kedua ayahnya, kedua orang tuanya lah yang membuatnya dia yuhawwidanihi, menjadikannya Yahudi, au yunassiranihi, menjadikannya Nasrani, au yumajjisani, menjadikannya Majusi. Berarti fitrahnya tadi masih ada, melekat dalam dirinya. Hanya saja kemudian apa? Hanya saja kemudian orang tuanya lah yang menutupi fitrah ini. Fitrahnya ada, tapi tertutupi oleh doktrin, oleh bisikan, oleh ajaran, oleh lingkungan, sehingga ketika dia sudah mulai faham, yang dikenalnya Tuhan itu ada 3 misalkan, Tuhan itu ada 4 misalkan. Tergantung agama-agama yang memiliki Tuhan lebih daripada 1. Atau bahkan dia meyakini Tuhan itu tidak ada. Pada dasarnya kalau dibiarkan antara dirinya dengan kehidupan ini tanpa ada lingkungan yang mengubahnya, orang tua yang mendoktrinnya, kawan-kawan yang membisikinya, dia akan menemukan adanya Tuhan dengan fitrahnya. Tapi normalnya manusia, dia adalah ibnu bi'atihi, anak yang terlahir di lingkungannya, sehingga lingkungan yang akan membentuk bagaimana agama orang tuanya, kawannya, masyarakatnya, keyakinan apa yang berkembang di sana, itu yang akan kemudian apa? Mengarahkan dia. Padahal fitrahnya menolak itu semua. Tapi karena sering didoktrin, dibisikkan, diajari, ya sudah akhirnya berubah. Berubah ini bukan berarti fitrahnya hilang. Seperti pada pertemuan yang lalu. Kita contohkan, ada sebagian orang hari ini merasa dirinya itu terlahir tidak sesuai dengan gendernya. Dia seorang laki-laki terlahir, tapi merasa saya ini wanita. Gimana ceritanya? Kok bisa? Artinya secara fisik dia laki-laki, tapi dia merasa saya ini wanita. Kita sebagai seorang beriman yakin nggak mungkin kan Tuhan salah cipta? Nggak mungkin. Nggak mungkin Allah Jalla wa'ala salah menciptakan. Maunya jadi laki-laki, maunya jadi perempuan, tapi jadinya laki-laki. Mustahil itu terjadi. Kenapa kemudian secara fitrah dia ini laki-laki, tapi kemudian dia menganggap dirinya perempuan? Bisa jadi karena lingkungan, bisa jadi karena karakter yang Allah berikan pada dirinya, kemudian tidak diarahkan dalam pergaulannya dengan lingkungan yang baik. Misalkan seorang anak yang memiliki karakter dari kecil lemah lembut, dan dari kecil dia sukanya main sama perempuan, terus main sama perempuan. Tumbuh dewasa dia akan merasa dirinya apa? Perempuan. Berbeda kalau anak laki-laki nih ya, anak laki-laki dia memang mungkin lemah lembut, tapi dari semenjak kecil nggak boleh main sama perempuan, sana main sama laki-laki. Ya, dikenalkan dengan aktivitas seorang laki-laki, pekerjaannya dan seterusnya. Lama kelamaan dia akan kembali fitrahnya atau akan selaras sesuai dengan fitrahnya sebagai laki-laki. Tapi kalau anak laki-laki ini dibiarkan terus main sama perempuan, sudah Allah beri karakter
Dari semenjak lahir, anak ini penakut, hatinya mudah terenyuh, lemah lembut, mainnya setiap hari sama perempuan. Besar dia merasa, saya ini perempuan. Apakah fitrah yang Allah tanamkan itu sebagai laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa Allah memberikan alat kelamin laki-laki tapi fitrahnya perempuan? Gak mungkin. Allah gak mungkin salah menciptakan. Tapi lagi-lagi fitrah ini bisa tertutupi. Bukan dihapus, tapi tertutupi. Artinya, yakin laki-laki yang sudah salah alamat ini tadi, salah jalur tadi, tetap saja bisa disadarkan kembali bahwa dirinya laki-laki bukan perempuan. Yakin. Tinggal bagaimana kemudian membangkitkan, mengeluarkan fitrah yang sudah tertimbun karena doktrin, karena pergaulan dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian seorang yang beriman kepada Allah, yang kemudian karena doktrin, karena pergaulan sampai pada ingkar kepada Tuhan, penting baginya untuk apa? Dikeluarkan fitrahnya. Untuk apa? Untuk dia kembali kepada jalan yang lurus. Nah, bagaimana kemudian cara mengeluarkan fitrahnya? Nah, cara mengeluarkan fitrah yang sudah tertutup dengan doktrin, lingkungan, ya, informasi, maka adalah dengan argumentasi akal yang disebut al-adillatul aqliyah, dalil-dalil akal. Karena kalau orang yang ingkar kepada Tuhan, maka nggak ada gunanya kita mengatakan Allah berfirman. Dia aja nggak meyakini adanya Allah. Rasulullah bersabda, dia tidak meyakini adanya Rasulullah. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita harus memiliki kesamaan. Kita sama-sama punya akal, sama-sama bisa berpikir. Itulah yang kita ajak dia berpikir. Untuk apa? Untuk mengembalikan fitrah yang sudah tertimbun tadi. Oleh karenanya, keberadaan Allah itu bisa dibuktikan menggunakan akal seorang manusia. Ada banyak sekali dalil-dalil akal yang menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada. Bahkan Allah Azza wa Jalla sendiri menyebutkannya di dalam Al-Quran. Contohnya firman Allah Jalla wa Ala yang mengatakan, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Allah sedang bertanya nih kepada manusia. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka manusia tercipta tanpa pencipta? Satu. Am humul khaliqun. Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Dua pertanyaan ini sama-sama salah. Manusia tercipta tanpa pencipta, salah atau benar? Salah. Manusia menciptakan dirinya sendiri, salah atau benar? Salah. Berarti tidak ada pilihan lain kecuali apa? Manusia diciptakan oleh Sang Pencipta. Faham ya? Ini dalam Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta tanpa sesuatu, artinya tanpa pencipta, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jawabannya, mereka tidak tercipta tanpa pencipta, tidak tercipta oleh diri mereka sendiri, tapi mereka tercipta oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Jalla wa'ala. Kan begitu jawabannya. Ini dalil apa? Dalil akal. Apabila saya katakan ada ini air minum ini jatuh ke lantai, jatuh. Setelah jatuh, saya katakan jatuhnya dengan sendiri atau jatuh tanpa ada yang menjatuhkan. Apa jawabannya? Ada yang menjatuhkan. Nah itu.
Tiba-tiba ada benda ini jatuh, saya jatuhkan. Saya menjatuhkan. Lalu kemudian saya tanya, tadi ini jatuh dengan sendirinya atau jatuh tanpa ada yang menjatuhkan? Pertanyaan dua-duanya kita jawab itu salah pertanyaannya. Yang benar adalah dia jatuh karena ada yang menjatuhkan, dan yang menjatuhkan itu bukan dirinya sendiri, zat di luar dirinya. Begitu juga manusia. Kalau ditanya sekarang, manusia ini menciptakan dirinya sendiri, gimana? Bisa nggak tergambar manusia menciptakan dirinya sendiri? Gimana dia mau menciptakan dirinya sedangkan dirinya belum ada? Sesuatu yang tidak ada, bagaimana mewujudkan sesuatu yang ada? Nggak mungkin. Ya, kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ada seorang mengatakan, saya memang lahir sebelum dirimu, tapi saya juga ayahmu. Ini orang gila ya nih. Nah, ya kan? Kalau ada orang mengatakan saya lahir setelah dirimu, tapi saya juga ayahmu, kira-kira ini waras enggak otaknya? Enggak waras. Gimana ceritanya? Anda belum ada kok menjadi sebab wujudnya saya yang sudah ada? Enggak bisa. Seperti juga sama, manusia ini tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Karena menciptakan itu perbuatan dari sesuatu yang sudah ada. Ketika dia belum ada, gimana dia mau menciptakan? Nggak bisa. Jelas? Ini yang pertama. Yang kedua tadi, oh enggak, saya ini tercipta sudfatan, kebetulan saja. Juga nggak bisa diterima oleh akal manusia. Nggak ada ceritanya sesuatu tercipta, manusia punya kepala, punya tangan, punya kaki, ada mata, ada hidung, ada telinga, ada mulut. Ini kebetulan. Kita saja kalau ada robot mainan, kita akan meyakini nggak mungkin ini terangkai dengan sendirinya. Pasti ada orang yang merangkainya. Apalagi kalau kita mengatakan ini dia merangkai sendiri loh, kita lari. Kalau ada robot merangkai dia sendiri, kita lari kan? Kenapa kita lari? Karena ada makhluk lain yang merangkainya kan itu, yang nggak terlihat. Itu hal yang bisa diterima oleh akal siapapun. Oleh karenanya para ulama menyebutkan keberadaan Allah itu bisa dibuktikan secara akal dengan berbagai macam dalil. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama adalah dalilul khalqi wal ijad. Apa itu dalilul khalqi wal ijad? Dalilul khalqi wal ijad adalah argumentasi penciptaan. Argumentasi penciptaan. Apa penjelasan mudahnya? Penjelasan mudahnya adalah bahwa alam semesta ini terwujud setelah sebelumnya tidak ada. Saya ulangi lagi ya. Alam semesta ini terwujud setelah sebelumnya tidak ada. Sudah bisa dipahami? Manusia ini ada setelah sebelumnya tidak ada. Iya enggak? Kita sebelum terlahir di dunia sudah ada kita? Kan kita sebagai, apalagi seorang muslim tidak meyakini apa? Tanasukhul arwah, yakni satu mati pindah rohnya ke yang lain. Ini kan keyakinan bukan orang Islam ya. Tapi ala kulli hal, apapun itu, alam ini semua ada permulaannya atau tidak ada permulaannya? Ada awalnya atau tidak ada awalnya? Sepakat semua ada awalnya. Karena yang tidak bermula hanyalah Allah, hanyalah Tuhan. Ya, jelas ya, saya ulangi lagi. Air ini ada mulanya, ada awalnya enggak? Ada. Sebelum dia bentuk begini kan, dia plastik dulu, kemudian jadikan diisi air. Berarti dia ada awalnya. Kita semua ada awalnya enggak?
Ada. Yang berawal dari mani, kemudian masuk ke rahim, kemudian. Sebelum adanya mani, kita nggak ada wujudnya di semesta ini. Artinya alam semesta ini adanya setelah ketiadaan. Jelas ya? Diawali dengan ketiadaan. Alam semesta ini memiliki awal permulaan. Ini penting untuk difahami. Karena di antara keyakinan orang-orang filsafat, terutama filsafat Yunan, adalah alam semesta ini tidak bermula. Al-alamu qadim. Alam ini tidak bermula. Gimana? Dia terus ada terus seperti itu, nggak ada awalnya. Ini salah satu sebab kemudian para ulama mengkafirkan. Gimana ceritanya alam ini tidak bermula? Berarti dia wujudnya sama seperti wujudnya Allah. Sedangkan yang tidak bermula itu hanya siapa? Hanya Allah. Makanya salah satu nama Allah adalah apa? Al-Awwal, yang pertama. Kata Nabi apa? Antal awwal falaisa qablaka syai'. Engkaulah zat yang pertama dan tiada sesuatu sebelummu. Apapun itu. Enggak ada sesuatu sebelum Allah. Jadi salah kalau orang bertanya, Allah itu awalnya apa ya? Itu pertanyaan yang salah. Ya, karena Allah itu tidak bermula. Tapi kalau ditanya kita, manusia itu awalnya apa ya? Manusia itu awalnya Adam. Adam itu awalnya apa? Tanah, jelas ya nih. Berarti ada awal mulanya. Jelas? Nah, dalilul khalqi wal ijad, ya, argumentasi penciptaan ini mudahnya seperti apa? Pertama, kita tadi meyakini bahwasanya alam semesta ini memiliki permulaan. Alam semesta ini ada setelah sebelumnya tidak ada. Sejelas sampai di sini? Baik. Lalu kemudian segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada, lalu kemudian ada. Segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada, lalu kemudian ada, memiliki pencipta, memiliki zat yang mengadakan tersebut. Bisa enggak kita menerima ini tadi ada dengan sendirinya loh? Tahu-tahu datang gitu aja, simsalabim gitu. Kita nggak akan percaya, nggak ada ceritanya. Kalau sebelumnya tidak ada, lalu kemudian ada, pasti ada sesuatu yang membuat ada. Ya, jelas. Tiba-tiba kita menemukan uang 100.000 di lantai. Kita akan katakan, pasti ini milik orang. Nggak mungkin. Oh enggak, ini turun dari langit. Kalaulah turun dari langit, pasti ada yang menurunkannya juga, sama saja ya ini ujungnya. Ada yang membuat ada. Jelas ya. Ini yang disebut dengan dalam ilmu mantik namanya premis atau al-muqaddimatul ula dan al-muqaddimatul tsaniyah. Al-muqaddimatul ula, premis yang pertama adalah mengatakan apa? Alam ini terwujud setelah sebelumnya tidak ada. Ada setelah sebelumnya tidak ada. Satu. Premis yang kedua, muqaddimah yang kedua adalah segala sesuatu yang ada dan sebelumnya tidak ada, pasti ada sesuatu yang membuat dia ada. Jelas? Berarti alam semesta ini ada yang membuatnya ada. Yaitu siapa? Pencipta. Siapa pencipta itu? Allah Jalla wa'ala. Ya, sejelas ya. Ini namanya mabda'us sababiyah, prinsip sebab musabab. Terjadi sesuatu, pasti ada yang menyebabkan.
Makanya prinsip ini nggak perlu kecerdasan yang lebih. Standar akal manusia selama dia nggak sampai level gila bisa menerimanya. Nah, makanya orang Arab yang terkenal ucapan yang masyhur, kaifa arafta rabbak, bagaimana engkau mengenal Tuhanmu? Jawabannya jelas. Kata orang Arab ini apa? Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kotoran onta itu menunjukkan ada onta. Wal atharu yadullu 'alal masir. Dan jejak telapak kaki itu menunjukkan ada orang yang berjalan. Fasama'un dzatu abraj wa ardun dzatu fijaj. Langit, bumi dengan kerumitan, dengan ketelitian, dengan kedetailan yang dimiliki keduanya. Afala tadullu 'alal latifil khabir? Tidakkah ia menunjukkan kepada zat yang menciptakan? Jelas sekali. Oleh karenanya, sekalipun keberadaan Allah itu bagi kita semua sudah selesai atau belum? Sudah selesai, sudah tuntas. Tapi terkadang kalau kita ditanya, buktikan kalau Allah itu ada, kita bingung. Karena tidak memahami konsep cara pembuktian keberadaan Allah. Maka akan kita katakan apa? Taib, saya akan buktikan bahwasanya ada Tuhan yang menciptakan. Gimana? Pertama, kita sama-sama meyakini bahwasanya alam semesta ini itu ada setelah sebelumnya tidak ada. Sepakat nggak Anda? Kalau dia belum sepakat, oh enggak, saya katakan alam semesta ini itu tidak ada awal mulanya. Berarti kita harus ya berdiskusi di sini dulu, jangan lanjut ke berikutnya. Kita harus membuktikan dulu bahwasanya alam semesta ini ada awal mulanya. Dulu di satu masa orang banyak meyakini bahwasanya alam ini memang tidak ada awal mulanya. Penelitian modern membuktikan bahwasanya alam ini ada awal mulanya. Apalagi dengan teori yang dikenal dan dipelajari. Kita belajar itu, teori Big Bang. Pernah belajar itu ya? Atau nggak pernah? Teori Big Bang, bahwasanya alam ini itu bermula dari ledakan yang sangat dahsyat. Begitu. Berarti bermula nggak? Bermula. Jadi sangat susah orang hari ini itu mengingkari alam itu tidak bermula. Taib. Di antara yang menunjukkan awal itu bermula adalah apa yang kita lihat. Memang kita tidak saksikan semuanya itu bermula dari awal, tapi kita melihat puzzle-puzzle, bagian-bagian dari alam semesta ini ada awal mulanya. Manusia ada awal mulanya enggak? Dari mana kita tahu? Kita melihat tentang lahirnya anak, itu berarti ada awal mulanya. Tapi tumbuhan, kita melihat ada awal mulanya enggak? Ada. Berarti bagian-bagian dari alam ini sudah menunjukkan secara keutuhannya semua ada awal mulanya. Walaupun kita nggak tahu awal mulanya langit itu gimana. Kita kan nggak ngelihat, orang kita belum tercipta. Awal mulanya bumi itu gimana? Kita nggak ngelihat, orang kita belum tercipta. Tapi kita sudah melihat dari bagian-bagian langit dan bumi yang semua tabiatnya itu memiliki permulaan. Hujan ada awal mulanya nggak? Ada. Berarti menunjukkan semua alam ini itu secara keutuhannya ataupun secara detailnya semuanya bermula dan semuanya akan berakhir. Jelas. Jadi akan sangat repot kalau orang sudah tidak mau menerima argumentasi bahwasanya alam itu bermula. Enggak, alam itu dari dulu sudah begini, enggak ada awal mulanya. Anda ini ya nih akan ya menabrak dengan cara berpikir orang yang paling dasar. Alam yang besar, yang megah gini, gimana ceritanya nggak bermula itu gimana ya nih? Gimana ceritanya nggak bermula? Siapa yang menjadikan langit di atas, bumi di bawah, lalu matahari terbit lalu tenggelam? Kok itu semua nggak bermula? Semua pasti bermula.
Fa'ala kulli hal, apapun itu, ya. Kalau kemudian seorang ini bisa menerima, dan normalnya orang akan menerima, hari ini sudah hampir tidak ada orang yang mengatakan awal ini, alam ini tidak bermula. Susah. Nah, kalau kita saja bisa memahami bahwasanya air ini ada awal mulanya, masa kita tidak bisa memahami langit, bumi itu ada awal mulanya? Lebih simpel mana? Permulaan manusia atau permulaan langit dan bumi? Manusia. Makanya Allah mengatakan la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Kalau yang mudah, manusia ini mudah, itu kita bisa menerima, ada awal mulanya. Langit yang begitu rumit, atap tanpa sanggahan, bumi yang begitu luas, tidak bertabrakan dengan yang lainnya dari planet-planet yang ada, dengan matahari, dengan bulan. Masa kita tidak meyakini itu semua bermula? Ini nggak bisa diterima. Lalu kemudian kita ambil yang kedua, yaitu apa? Apabila sesuatu itu bermula, berarti ada yang memulainya. Apabila sesuatu itu ada, berarti ada yang membuatnya dia ada. Kita sedang jalan, tiba-tiba dipukul dari belakang, lalu kita menoleh. Pasti kita akan tanya, siapa yang memukul saya? Kita akan bertanya begitu, normal kan? Oh enggak, tiba-tiba tadi ada kayu datang menghantam Anda. Oh, berarti angin yang menyebabkan. Walaupun tidak ada orang, tapi angin, berarti ada sebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba angin itu datang memukul sendiri, habis itu dia jatuh sendiri. Nggak ada cerita, pasti ada sebabnya. Itulah prinsip sebab musabab. Hal itu kita tarik kepada penciptaan. Kalau bumi ini, langit ini, alam semesta ini bermula, berarti dia ada yang memulainya. Dia ada, berarti ada yang membuatnya ada. Tidak bisa kemudian ada tanpa pencipta. Tidak bisa kemudian bermula tanpa ada yang memulainya. Siapa pencipta, siapa yang memulai ini? Allah Jalla wa'ala, Tuhan. Nah, di sini nanti baru masuk tahap berikutnya. Oh, oke, kalau begitu saya sudah meyakini sekarang bahwasannya ada Tuhan yang menciptakan. Tapi pertanyaannya, tapi saya meyakini Tuhan itu enggak satu. Yang menciptakan ada, tapi yang menciptakan 2, 3, 4, 5, 10, 20. Karena dia banyak dewa, banyak apa kan begitu. Nah, itu nanti berkaitan dengan argumentasi apa? Keesaan Tuhan. Makanya kita harus tuntas dulu, keberadaan Tuhan berbeda dengan keesaan Tuhan. Keberadaan Tuhan itu jawaban. Tuhan itu ada atau tidak ada? Jawabannya apa? Ada. Tuhan itu satu atau lebih daripada satu? Satu. Berarti ada 2 pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan pertama, Tuhan itu ada atau tidak ada? Jawabannya ada. Apa yang membuktikan Tuhan itu ada? Bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan apa engkau mengenal Tuhanmu? Dengan ciptaannya. Karena saya meyakini semua yang ada di alam ini dulunya tidak ada, kemudian ada. Dan dalam benak saya ada satu prinsip yang sudah tertanam semenjak saya lahir. Segala sesuatu yang ada, itu ada yang membuatnya. Gak mungkin terwujud tanpa ada campur tangan siapapun. Gak mungkin. Pasti ada yang mencampuri tangan. Pasti ada yang memulainya. Seorang ibu melihat rumahnya berantakan, pasti dia akan mencari siapa ini anaknya membuat berantakan. Gak mungkin dia mengatakan, oh ini wajar aja. Gak mungkin. Nah, itu sudah normal, naluri. Adanya peristiwa, pasti ada tangan di balik peristiwa itu. Adanya sesuatu yang tadi tidak ada, pasti ada yang buat ada. Misalkan tadinya tidak ada tisu ini di sini,
tiba-tiba ada di meja. Pasti kita yakin ada yang membawanya ke sini. Nggak mungkin dia terbang dari sana sendiri. Kita nggak bisa menerimanya. Nah, itu yang membuat kita kemudian di sini kita meyakini bahwasanya pencipta itu ada. Ini namanya dalilul khalqi wal ijad. Di mana kita membuktikan keberadaan Tuhan dengan apa? Dengan ciptaannya. Ciptaan-ciptaan yang ada itu tercipta sebelum tidak ada. Karena tercipta sebelum tidak ada, berarti ada yang membuatnya. Siapa yang membuatnya? Itulah yang disebut dengan sang pencipta. Kalau kemudian kita ditanya, lalu siapa yang menciptakan sang pencipta? Lalu siapa yang menciptakan sang pencipta? Kita harus memahami bahwasanya tabiat pencipta itu tidak diciptakan. Karena kalau pencipta diciptakan, maka kita akan bertanya, penciptanya pencipta siapa? Dan penciptanya pencipta siapa? Terus begitu nggak ada akhirnya. Jelas? Jadi harus berakhir. Kalau saya katakan, siapa yang mukul saya tadi? Dia. Kenapa kau mukul saya? Saya diperintahkan sama dia. Kenapa kamu perintahkan? Saya diperintahkan sama dia. Kenapa kamu perintahkan? Saya harus ada akhirnya. Harus ada satu orang yang berujung, saya yang perintahkan. Kan begitu. Kalau nggak ada akhirnya, ya berarti nggak ada sesuatu, itu nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi kalau nggak ada akhirnya. Nah, jelas. Oleh karena ini penting untuk dipahami. Karena setan akan terus membisikkan, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa menciptakan bumi? Allah. Siapa menciptakan manusia? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Faman khalaqallah. Siapa yang menciptakan Allah? Jawabannya adalah Allah itu pencipta. Dan pencipta itu tidak diciptakan. Kalau pencipta itu diciptakan, berarti kita akan tanya, Allah diciptakan oleh A. Taib, siapa yang menciptakan A? B, siapa yang menciptakan B? C, siapa yang menciptakan C? D, terus nggak ada akhirnya. Nggak bisa begitu. Ya, pasti harus berujung pada akhir. Kalau nggak akan terwujud sesuatu. Ya, sesuatu itu tidak akan terwujud kalau nggak ada akhirnya. Kalau saya misalkan, saya diperintahkan untuk mukul Mas Bram, saya belum. Kenapa saya diperintahkan? Karena saya diperintahkan oleh atasan. Saya tanya sama ke atasan, atasan siapa yang merintahkan Anda? Atasannya. Siapa lagi? Atasannya. Saya terus mencari tahu, saya belum nih. Nggak ketemu, saya akan memukul nggak ujungnya? Nggak, ngapain saya mukul? Saya nggak ketemu siapa yang perintah saya. Kan begitu. Ya, karena nggak ada akhirnya. Saya diperintahkan untuk memberi uang kepada Mas Okta. Nih, saya diperintahkan oleh Mas Bram memberi uang kepada Mas Okta 1 juta. Saya tanya sama Mas Bram, siapa yang perintahkan antum? Saya diperintahkan Mas Andi. Saya perintahkan Mas Andi. Saya perintahkan Mas Adi. Terus saya tanya, terus kok nggak ada akhirnya? Ya mendingan saya nggak ngasih uang. Kan begitu. Nggak jadi saya ngasih uang karena tidak ada akhirnya. Jelas. Makanya tetap harus berakhir. Kalau misalkan saya bertanya sama Mas Bram, kenapa antum perintahkan? Karena saya diperintahkan Mas Andi. Lalu kemudian Mas Andi, saya tanya, kenapa antum perintahkan? Memang saya perintahkan. Nggak ada yang merintah saya. Saya memang inisiatif untuk merintahkan itu. Halas, berarti saya akan laksanakan. Udah berujung pada sesuatu. Tapi kalau tidak berujung, saya nggak akan lakukan. Ujungnya kan ini kan semua cuman omongan yang nggak jelas sumbernya dari mana. Siapa juga pencipta, siapa yang menciptakan pencipta. Makanya Rasulullah alaihi wassalam ketika kemudian mengatakan, nanti kalau ada setan mengatakan faman khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhanmu, maka mintalah perlindungan kepada Tuhanmu. Mintalah perlindungan kepada Allah. Karena itu udah bisikan setan. Tidak ada yang menciptakan Tuhan, karena Tuhan itu yang mencipta, bukan yang dicipta. Dan harus berujung begitu. Ya. Wallahu taala a'la wa alam. Nampaknya sudah lebih, bahkan sudah lewat azannya, tinggal iqamah aja ini. Begitu ya. Nah, tadi lupa nggak ada yang ngasih tahu kalau waktunya azan ya. Baik, ada pertanyaan?
Mas Bro mau bertanya, silahkan Mas Bro. Atau ada yang mau bertanya? Mas Bro tanya, silahkan. Mungkinkah Allah menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada Allah? Mungkinkah Allah menciptakan sesuatu yang tidak bisa dimatikan? Mungkinkah Allah menciptakan sesuatu yang sangat besar sehingga Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Itu sama. Soal-soal yang sama. Kita harus mengetahui bahwa Allah Jalla wa'ala itu sudah memberikan prinsip-prinsip dasar dalam kita berpikir. Di antaranya adalah apa? Di dalam kita kehidupan ini tidak mungkin terjadinya namanya ijtima'un naqidain. An-naqidain ini adalah dua hal yang memang tidak bisa digabungkan di dalam kondisi yang sama, dalam satu waktu yang sama. Bisa nggak saya diterima ucapan saya ketika saya katakan saya sedang berada di satu waktu di mana waktu itu siang dan malam sekaligus? Ada yang bisa menerima? Atau saya katakan saya sebagai manusia adalah saya seorang laki-laki dan wanita sekaligus. Wanita dan laki-laki di tubuh yang satu bisa tergabung? Gak bisa. Malam dan siang di satu waktu bisa tergabung? Gak bisa. Jelas ya? Gak bisa. Nah, apabila ada pertanyaan yang menggabungkan dua hal yang memang tidak bisa digabungkan, maka itu pertanyaannya sendiri sudah tidak perlu dijawab karena pertanyaannya salah. Jadi kalau ditanya seperti ini, tidak ada jawabannya. Kenapa tidak ada jawabannya? Karena pertanyaannya salah. Sama halnya, mampukah Allah menciptakan Tuhan selain dirinya? Sama ya nih. Kita katakan mampu, berarti Allah bisa menciptakan Tuhan. Tuhan itu nggak diciptakan, kan begitu? Sudah salah duluan. Ya. Mampukah Allah menciptakan batu besar sampai Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Kalau kita katakan mampu menciptakan, berarti tidak mampu mengangkat, kan begitu? Kalau kita katakan tidak mampu menciptakan, masa Allah tidak mampu menciptakan? Memang pertanyaannya dari awal salah. Karena dalam pertanyaan itu terdapat ijtima'un naqidain. Tergabungnya dua hal yang tidak bisa disatukan. Kita tidak bisa menerima. Kalau saya katakan saya adalah seorang laki-laki sekaligus saya seorang wanita. Orang gila. Anda sekarang di mana? Saya sekarang berada di Jakarta sekaligus saya juga di Mekah. Orang gila ya nih. Nah, gimana? Nggak bisa ya nih. Saya hari ini sekarang ada lagi di langit dan juga saya sedang di bumi. Nggak bisa. Jelas. Ya, makanya itu namanya bahasan tentang qudratullah. Kemampuan Allah itu tidak berkaitan dengan hal-hal yang mustahil secara zat. Mustahil secara zat itu apa? Menggabungkan dua perkara yang tidak mungkin digabungkan. Contohnya adalah tadi, mampukah Allah menciptakan batu besar saking besarnya Allah sehingga nggak mampu mengangkatnya? Menciptakan makhluk yang hidup sampai Allah tidak mampu mematikannya. Itu pertanyaannya salah. Jadi jangan terjebak dengan jawaban. Pertanyaan Anda sudah salah karena dalam pertanyaan Anda sudah ada ijtima'un naqidain. Ya, menggabungkan dua perkara yang tidak bisa digabungkan. Wallahu taala a'la wa alam. Cukup ya? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.